Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Boleh nggak di bulan puasa ini, hari ke-23 Ramadan ini, kita ngomongin orang ya, ngomongin keburukan orang ya? Boleh nggak? Ngomongin kemungkaran yang dilakukan orang yang merugikan banyak orang ya? Boleh nggak? Jadi memang meskipun puasa, kalau menurut saya kemungkaran itu harus tetap dibayang-bayangi ya. Artinya yang ma'ruf tetap harus didorong dan kemungkaran harus dilenyapkan meskipun tetap dalam bulan puasa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengkomando yang baik dan mendiskomando yang tidak baik atau yang mungkar dalam konteks kelapa sawit atau minyak goreng itu tetap, menurut saya harus tetap dilakukan, dan itu tidak harus ngomongin orang ya. Seperti pertama ya, kasus pertama itu larangan ekspor minyak mentah atau CPO, minyak mentah sawit maksudnya, CPO ke negara-negara tujuan ekspor seperti Cina, India, Pakistan, Amerika, dan Malaysia. Itu kata Rizal Ramli lah, ngomongin orang kan, kata Rizal Ramli itu kebijakan presiden yang dikeluarkan tanggal 22 April 2022 tentang larangan itu, yang akan berlaku tanggal 28 April sebenarnya, hari Kamis mendatang. Itu kebijakan yang asal populer tapi ngasal, karena tidak dilakukan dengan pertimbangan data-data kuantitatif dan tidak juga dilakukan dengan simulasi dampaknya itu bagaimana kalau di stop larangan ekspor itu ya. Kita ngomongin Rizal Ramli itu dan ngomongin Jokowi udah boleh nggak gitu dalam bulan puasa itu ngomongin orang gitu loh. Dan dampaknya, jadi kata pengamat itu keputusan Presiden Jokowi melarang ekspor itu sebenarnya semacam blunder ya, kalau kata Said Didu, korang masalahnya kita ngurusin ketombe kenapa kaki yang diamputasi gitu ya. Kan kebutuhan minyak goreng kita itu sebenarnya cuma 5 juta ton ya, 5-6 juta ton, sementara produksi kita adalah 50 juta ton dan 80%-nya atau ya sekitar 90%-nya itu diekspor ya. Nah sekarang kalau ekspor itu ditutup, berarti ada apa, tangki-tangki penyimpanan dalam negeri itu nggak cukup untuk menampung minyak mentah itu kan, dan itu artinya apa, kerugian ya pada petani, karena nanti kemudian si pabrik itu atau pengusaha minyak sawit itu menurunkan produksinya, dan itu berakibat pada kesejahteraan petani sawit yang ada 2,7 juta kepala keluarga, 27 gitu. Jadi memukul kesejahteraan petani larangan ekspor itu, di samping memukul pemerintah sendiri, karena menurut pengamat yang lain, kalau dilarang ekspor biasanya kan tujuan ekspor atau ekspor kita ke negara-negara seperti Cina, India, kemudian Pakistan, Amerika, dan Malaysia itu kan kontrak bisnisnya jangka panjang. Nah, kalau kita tiba-tiba menutup atau tidak mengekspor kelapa sawit yang sudah ada kontraknya jangka panjang, berarti Indonesia kena penalti. Kena penalti, kita harus membayar sejumlah uang kepada negara-negara tujuan ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian devisa yang harus kita dapat dari pajak ekspor itu per ton, kan ada pajaknya itu berapa dolar per ton kelapa sawit yang diekspor itu, kemudian entah berapa miliar atau berapa triliun negara itu tidak berhasil mendapatkan dana dari devisa itu, dari pajak ekspor kelapa sawit. Jadi sebenarnya betul kata Rizal Ramli itu kebijakan yang asal populer tapi ngasal ya. Ya katanya, terus di dalam Twitternya itu ya, jadi kalau sekali cetek tetap cetek katanya. Nggak tahu dia ngomongin siapa tuh, Rizal Ramli ya. Sementara anggota DPR RI dari Masinton Pasaribu itu lebih gila lagi, dia menduga ya soal ekspor soal kelapa sawit ini itu dikaitkan dengan isunya itu dikaitkan dengan perlu mengongkosi wacana penundaan pemilu. Makanya kemudian kita baru ingat tuh, ada
demonstrasi dari petani-petani sawit untuk menuntut penundaan pemilu atau 3 periode ya. Siapa yang organisasi petani sawit yang lugu-lugu itu setuju pada 3 periode? 3 periode. Jadi memang ada kaitannya ya, keinginan-keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar ya, dengan melanggengkan atau memunculkan wacana perpanjangan atau penundaan pemilu, itu berarti akan menguntungkan para pengusaha. Dan pengusaha itu, kata Bahlil sudah di awal, ingin ya penundaan pemilu, paling enggak ada perpanjangan kekuasaan, penambahan jabatan itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Karena alasannya pengusaha itu ya tidak bisa bergerak selama pandemi selama 2 tahun, kalau perlu ditambah ya perpanjangan kekuasaan itu, perpanjangan jabatan presiden dan yang lain-lain itu supaya menguntungkan pengusaha. Itu kata Bahlil, awal muasalnya gitu. Sementara kalau kata Bahlil kalau sebenarnya kata Muhaimin, itu penundaan pemilu itu jadi perlu juga karena dia punya big data. Big data sebenarnya akhirnya kita tahu berasal dari Luhut Binsar Panjaitan. Katanya ada 110 juta ya percakapan di media sosial itu yang menginginkan penundaan pemilu, dan itu sebenarnya bohong ya, big mouth atau big liar atau big data yang bohong ya. Karena menurut para pakar cyber ya, pakar keamanan cyber, pengguna Twitter aja cuman 15 juta di Indonesia, nggak sampai 110 juta. Dari 15 juta lalu lintas percakapan tentang wacana penundaan pemilu itu hanya 117.000 ya, katakan 120.000. Dan yang menolak ini, yang anti dalam wacana penundaan pemilu, yang kontra itu ada 80%. Jadi hanya 20% dari 117.000 itu yang menginginkan pemilu itu ditunda. Jadi itu menunjukkan Pak Luhut. Nah, kita ngomongin lagi tuh Pak Luhut ya, termasuk pembohong ya, dan dia tidak berani membuka big data yang dia katakan ada 110 juta itu di depan mahasiswa UI. Waktu ditanya harus dibuka karena Bapak kan pejabat publik ya. Kenapa nggak dibuka data itu? Dia bilang, saya punya hak untuk tidak membuka data saya. Tapi kata anak-anak mahasiswa itu yang kemudian ngusir Pak Luhut karena tidak bisa dipercaya, itu kan sebagai pejabat publik, rakyat perlu tahu data yang disembunyikan oleh Luhut sebagai yang disebut sebagai big data, kemudian diolok-olok ya oleh orang netizen sebagai big liar ya, tukang bohong yang besar ya, pembohong besar ya dengan data itu. Kita kembali ya, dan kasus minyak goreng ini akhirnya yang rugikan sebenarnya bukan pemerintah saja pada akhirnya kalau larangan ekspor itu diberlakukan betul-betul ya. Tapi Pak Jokowi juga cukup cerdik ya. Larangan ekspor itu mulai dari 28 April 2020 sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi nggak ada batasan waktu. Mungkin sewaktu-waktu akan dicabut larangan ekspor itu setelah mendapat tekanan dari negara-negara tujuan ekspor, seperti akan dapat tekanan dari Amerika, dari Cina, dari India, dari Pakistan, dan dari Malaysia sendiri. Saya kira itu satu langkah yang blunder ya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi, hasil dari keputusan rapat terbatas sidang kabinet yang memutuskan larangan ekspor itu. Jadi selalu ada kaitan ya, kebutuhan rakyat yang minyak goreng langka itu dengan larangan ekspor itu. Sebenarnya minyak goreng itu pada praksisnya, pada level kenyataan itu kan nggak turun. Jadi ada gunanya juga. Memang dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan dalam negeri. Ya kalau kebutuhan minyak goreng dalam negeri tercukupi tapi harganya nggak turun, terus apa gunanya adanya larangan ekspor? Seharusnya kan dijamin itu harga turun sehingga masyarakat itu merasakan manfaatnya. Tapi kalau seperti sekarang ini tetap nggak turun, padahal minyak ada di mana-mana, harganya tetap tinggi, ya percuma juga kan. Kebijakan yang diucapkan itu nggak ada dampak langsung kepada kepentingan rakyat ya. Jadi itu betul perspektif dari Rizal Ramli bahwa keputusan larangan ekspor ke crude palm oil atau minyak mentah sawit itu sesungguhnya hanya kebutuhan yang asal populer ya, supaya populer di mata masyarakat bahwa ada semangat nasionalisme untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Tapi faktanya itu keputusan yang asal karena akan
memukul balik sendiri ya pemerintah dengan keputusan larangan ekspor minyak sawit itu, karena akan kehilangan sejumlah besar devisa dari pajak ekspor kelapa sawit, dan juga sesungguhnya akan memukul petani sawit yang tidak berdaya apa-apa dengan membanjirnya minyak mentah dalam negeri yang tidak bisa dijual ke luar negeri. Kesimpulannya ya, dalam bulan Ramadan ini tetap boleh ya menurut saya ngomongin orang, karena orang yang saya maksud adalah wajah dari orang itu yang punya wajah politik, yang melakukan satu keputusan politik ya. Bukan kita ngomongin aib dia, tapi ngomentari kebijakan politiknya yang dia lakukan di bulan Ramadan, tapi akan memukul rakyatnya sendiri, meskipun tampaknya sangat nasionalistik dan menjaga kepentingan nasional, tapi secara jangka panjang atau secara business as usual itu sebenarnya akan merugikan Indonesia secara keseluruhan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.